Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan apa itu smart farm. Ini anggota kelompok 3 dari Peno, Abdu, Paros, kembalian. Oke, dilanjutkan oleh Repeno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revino dari Putra dan saya di sini akan menjelaskan device UbiDots. Oke, jadi yang bisa kita lihat di sini, UbiDots itu menggunakan web. Yang kalian bisa lihat di sini ada stem.ubidots. Nah, kalau mau lebih gampang itu cari aja di Google ubidots.com. Nah, lalu di sini apa kegunaan UbiDots? Ya, UbiDots itu kegunaannya itu seperti kayak Blink dan yang lainnya. Nah, jadi UbiDots itu membantu mengerjakan kodingan-kodingan yang ada di Arduino. Nah, jadi di UbiDots-nya itu ada kelembapan, ketinggian air, pompa, suhu, dan water. Nah, jadi di kelembapan ini kita menggunakannya itu unit yang kita gunakan itu adalah unit presentasi, persen. Nah, jadi ada kelembapan pada kandang. Nah, jadi di setiap kandang itu pasti ada yang namanya kelembapan. Jika kelembapan kandangnya itu terlalu lembab, maka hewan juga akan mati. Dan jika kelembapannya terlalu kering, maka hewan itu akan kekeringan. Dan ya itu salah satu gunanya. Dan di sini ada banyak lagi. Sebentar ya, maaf agak nge-lag. Nah, hasil ketinggian air, untuk ketinggian air tempat minum buat ininya si hewan-hewannya, ketinggian airnya berapa. Habis itu juga pompa untuk memompa air. Habis itu suhu. Nah, pasti di suhu itu di kandang itu butuh yang namanya suhu yang stabil. Jika terlalu tinggi hewan akan mati, dan terlalu rendah hewan juga akan mati. Nah, juga ada water untuk minuman hewan-hewannya. Oke. Lalu di sini kita lihat namanya smart farm, deskripsinya smart farm for smart farmer. Dan ya, lalu setelah ini akan dilanjutkan oleh Ananda Valian. Oke, saya akan melanjutkan presentasi tadi, dan sekarang kita lanjut ke codingan smart farm. Ya nih. Oke, ini adalah codingannya. Codingannya ya lumayan panjang sih. Yang pertama itu adalah include UbiDots ESP-MQTT. Ini library yang perlu kita. Ini adalah 4 library yang perlu kita download dari Arduino ini. Cara mendownload library-nya itu adalah pergi ke Sketch. Lalu di sini ada include library, dan di manage library sini bisa di-download library-nya, yaitu UbiDots, ya ini ESP-MQTT.h. Habis itu Newping, DHT, dan MQ Unified Sensor. Ini adalah library yang penting dan wajib di-download untuk agar UbiDots ini berfungsi. Lalu selanjutnya ada define trigger pin. Ini juga perlu dicatat semuanya, ini harus catat semua. Nanti saya akan jelaskan satu-satu. Trigger pin ini adalah pinnya, jadi catat aja kalau mau. Ya, ini juga penting. Ini catat. Jadi ini pin 5, pin D6. Lalu ada define max distance 250, DHT pin, D4, DHT type DHT11, pompa D0, minum D1, plaka ESP8266. Ini jenis board yang digunakan. Jadi boardnya itu adalah ini adalah board yang kita pakai. Lalu voltage resolution 5, pin AO type MQ135, ini jenis MQ yang digunakan juga. Lalu pin A0 ini adalah pin yang digunakan untuk MQ135. Lalu ada bit resolution, itu resolusi bit ADC. Yang di samping sebelah kanan itu adalah penjelasan tentang apa yang berfungsi untuk codingan ini. Jadi RTM ini adalah nilai udara yang dianggap bersih. Lalu yang penting lagi, 3 yang penting codingannya itu token, WiFi name sama WiFi password. Token ini saat kita melogin, nge-sign up dan login UbiDots, kita akan langsung diberi token, atau saat kapan gitu saya lupa. Saat diberi token, lalu nanti tokennya itu kita copy dan kita taruh langsung ke Arduino-nya, karena ini juga penting untuk agar UbiDots berfungsi juga. Lalu WiFi name sebagai SSID WiFi, dan WiFi password yaitu password WiFi-nya. Jadi seperti ini adalah codingannya. Lalu yang selanjutnya adalah MQ Unified Sensor, MQ135 plaka, voltage resolution, ada bit resolution, pin type. Ini untuk aktifkan fungsi MQ. Lalu ini pin sonar trigger pin, echo pin, max distance, aktifkan. Ini untuk aktifkan fungsi HCSR04 dan aktifkan fungsi HCSR04, sama aja, nggak ada bedanya. Lalu DHT pin, DHT type, ini ada untuk mengaktifkan fungsi DHT. Untuk mengaktifkan fungsinya juga perlu ditulis juga. Lalu UbiDots client token, aktifkan fungsi UbiDots dengan token. Ini juga wajib ditulis agar untuk UbiDots berfungsi dengan token.
seperti ini. Bila client token unsigned long, durasi kirim sama dengan 0, unsigned long tidak kirim sama dengan 2000. Ini untuk menerima perintah dari dashboard Tbdots dengan isi topik dan nilai pesannya. Lalu void callback, char topik byte payload unsigned int length, ini untuk mencetak topik dan nilai pesan yang masuk dari dashboard Tbdots. Serial print diterima, lalu serial print topik, dan selanjutnya itu kondisi apabila topik yang masuk relay 1 dan membaca nilai pesan yang terkirim untuk menyalakan pompa. Lalu ada ini if ya ini tinggal diketik aja di screenshot atau diketik atau apa. Ini kondisi apabila topik yang masuk relay 2 membaca nilai yang dikirim untuk menyalakan air. Ini adalah penjelasannya tentang codingannya. Silakan ditulis saja kalau mau. Lalu baud rate untuk serial komunikasi set broker Tbdots. Lalu ini client wifi connection, wifi ini wifi pass, itu mencoba untuk mengkoneksikan dengan wifi. Lalu client begin callback, aktifkan fungsi callback, pin mode pompa output, set relay 1 sebagai output, minum output, set relay 2 sebagai output, digital write pompa high, set relay 1 dengan nilai high, digital write minum high, set relay 2 dengan nilai high juga. Ya seperti yang saya bilang tadi. Lalu client Tbdots subscribe smart farm let's subscribe ke topik LED dan device smart farm. Lalu yang selanjutnya subscribe ke topik relay 1 dan device smart farm, dan yang ini kedua. Lalu DAT begin ini untuk mulai fungsi DAT MQ135 set regression method, lalu ppm set method yang digunakan untuk MQ135. Ini MQ135.init adalah untuk memulai fungsi MQ135. Lalu ini adalah codingan selanjutnya ini. Lalu penjelasan di sini unsigned long time milis, fungsi milis MQ135 update, itu update nilai MQ135. MQ135 set A itu untuk set nilai sampling untuk NH4 atau amonia. Float NH4 MQ135 read sensor, hasil pembicaraan nilai amonia. Lalu hasil pembicaraan jarak, hasil pembicaraan humidity, hasil pembacaan, maksudnya pembacaan suhu. Untuk reconnect apabila sambung koneksi Node MCU terputus dan resubscribe topik dan device yang ada, itu adalah ini. Lalu kondisi yang mengirimkan hasil pembacaan sensor ke device Tbdots setiap 2 detik. Lalu ini adalah codingan yang terakhir, mengirimkan hasil pembacaan sensor ke device Tbdots. Client add ketinggian jarak, client add suhu T, client add kelembapan H, client add amonia NH4, client Tbdots publish smart farm, durasi kirim milis, dan client loop. Saya ulangi dari awal lagi, bukan penjelasannya tapi untuk desktopnya saja seperti ini awal-awalnya. Lalu scroll ke dikit lagi. Jadi ini untuk codingan smart farm. Sekarang dilanjutkan oleh alat-alatnya, yaitu Pharos. Yang pertama ada HCSR04, yaitu sensor ultrasonic tipe HCSR04, merupakan perangkat yang digunakan untuk mengukur jarak dari suatu objek. Kisaran jarak yang dapat diukur sekitar 2-450 cm. Perangkat ini menggunakan 2 pin digital untuk mengomunikasikan jarak yang terbaca. Oke, alat yang kedua ada MQ135. MQ135 ini air quality sensor, adalah sensor yang memonitor kualitas udara untuk mendeteksi gas amonia, NH3, natrium dioksida, NOx, alkohol, etanol, C2H50H, benzena, C6H6, karbon dioksida, CO2, gas belerang atau sulfur hidroksida, H2S, dan asap gas-gas lainnya di udara. Alat yang ketiga adalah relay. Pengertian relay. Relay adalah komponen elektronika yang dapat menghubungkan serta memutuskan arus listrik di dalam sebuah rangkaian. Relay ini bisa berada dalam mode buka atau tutup dengan dijalankan oleh instruksi dari luar, biasanya menggunakan kontak pin.
poin. Relay juga dapat mengantarkan arus listrik menuju rangkaian listrik yang tegangannya lebih tinggi dari titik mula. Secara mudahnya, prinsip kerja relay yakni memanfaatkan elektromagnetik agar bisa menggerakkan kontak switch. Dengan demikian, sekalipun arus listrik kecil bisa diantarkan pada listrik, tegangannya lebih tinggi. Oke, selanjutnya DHT11. Sensor DHT11 adalah modul sensor yang berfungsi untuk mensensing objek suhu dan kelembapan yang memiliki output tegangan analog yang dapat diolah lebih lanjut menggunakan microcontroller. Modul sensor ini tergolong ke dalam elemen resistif seperti perangkat pengukur suhu seperti contohnya itu NTC. Lanjut ke Abduh. Oke, di sini pin MQ135 sama pin not MCU. Jadi pertama pin data masukin ke A0 dan GND MQ1235 masuk ke GND. VCC MQ135 masukin ke 3.3 V. Nah, kalau ini bedanya atasnya doang nih. Pin relay masih pakai pin not MCU. Pin relaynya masukin GND relay GND relay masukin ke GND. Pin IN1 masukin ke DO D0. Pin IN2 masukin ke D1. VCC relay masukin 3.3. Ini alat-alatnya masih sama semuanya pakai pin not MCU. Bedanya ini doang. Pertama ini pin HCSR04 VCC masukin ke V USB. Trigger masukin ke D5. Echo masukin ke D6. GND masukin ke GND. Oh, ini pin DHT11. Pin data masukin ke D4. VCC DHT11 masukin 3.3 V. GND DHT11 masukin ke GND. Oke. Mungkin sekian dari kelompok 3. Maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.